Pada tanggal 17 Desember 2017, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di pusat kota Mongkok di Hong Kong. Seorang gadis berusia 12 tahun ditemukan tewas secara tragis di sebuah apartemen. Saat polisi tiba, mereka menemukan anggota tubuh korban telah terpotong dan berserakan di kamar mandi. Selain itu, organ dalam korban yang sudah matang juga ditemukan di dalam penanak nasi. Hal yang lebih mengejutkan, kepala gadis itu ditemukan di meja dapur dalam kondisi mengerikan. Kepalanya terlihat telah dibelah dan otaknya ditaburi potongan cabai dalam jumlah besar, sepertinya pelaku sedang mencoba membuat hidangan khusus. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada gadis kecil ini? Mengapa ada yang bertindak begitu kejam terhadap korban yang baru berusia 12 tahun? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada tanggal 17 Desember, polisi menerima laporan bahwa telah terjadi pembunuhan di gedung Wanfu yang berada di Jalan Kanton nomor 1182. Sebelumnya, ada laporan yang mengatakan bahwa pipa saluran pembuangan kamar mandi di unit apartemen miliknya tersumbat. Bersamaan dengan itu, udara di dalam ruangan menjadi sangat kental dengan bau disinfektan, bahkan terlihat air berwarna merah mengalir keluar dari dalam lubang. Saat polisi tiba di kamar nomor 202 yang berada di lantai 2, mereka menemukan mayat seorang wanita yang sudah tidak berbentuk telah diletakkan di dalam bak mandi. Sementara di tempat kejadian, terlihat ada seorang wanita sedang duduk di kursi yang kemudian dikonfirmasi sebagai ibu korban. Polisi segera menutup tempat kejadian dan memanggil dokter forensik untuk menyelidiki. Tempat kejadian ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Menurut informasi dari polisi, korban adalah seorang anak perempuan bernama He Meiji yang biasa dipanggil tetangga sebagai Little Mei. Korban saat ini sedang belajar di kelas 6 SD, berusia 12 tahun, dan saat ini tinggal bersama ibunya di apartemen ini. Menurut keterangan dari para tetangga, ibu dan anak ini sering terlibat banyak konflik. Sebelum Meiji meninggal, ia terlihat seperti baru saja dipukuli dan disiksa oleh ibunya. Namun pada hari kejadian mereka tidak mendengar adanya pertengkaran antara ibu dan anak. Setelah polisi masuk ke dalam kamar mandi, mereka menemukan 4 bagian tubuh korban yang telah dipotong-potong dan semuanya terendam di dalam bak mandi. Di dalam lubang kloset yang tersumbat, terdapat sebuah objek berbentuk seperti setengah kepala manusia, namun karena tertutup oleh gumpalan daging dan darah, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Seluruh ruangan saat ini dipenuhi dengan bau disinfektan, kemudian polisi menemukan sebilah pisau dapur, kursi, jejak kaki yang semuanya berlumuran merah. Kemudian, mereka mengirim pisau tersebut ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan sidik jari. Selama pemeriksaan awal, polisi hanya menemukan kepala dan sesuatu yang mirip dengan organ tubuh manusia yang terletak di dalam penanak nasi di area dapur. Sementara beberapa organ seperti jantung dan paru-paru masih belum ditemukan. Seorang dokter forensik ketika melihat tempat kejadian ini mengatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan paling brutal yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun bekerja. Tubuh gadis itu telah terurai dan tidak lagi menyerupai manusia, sehingga korban saat ini tidak dapat diidentifikasi. Hasil pemeriksaan dokter forensik juga menunjukkan bahwa tubuh He Meiji juga memiliki banyak memar, tidak mengecualikan kemungkinan bahwa dia telah disiksa sebelum meninggal. Kemudian polisi membawa ibu Meiji yang bernama Chao Yan ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Meiji, yang mungkin merupakan salah satu saksi mata yang tahu apa yang terjadi pada anaknya. Namun sebelum polisi bisa mengajukan pertanyaan, Chao Yan mengatakan bahwa tanpa menunggu hasil tes sidik jari, dia memastikan bahwa dialah yang membunuh anaknya. Polisi tidak begitu terkejut mendengar pengakuan ini, karena saat pertama kali mereka bertemu, ia tidak menunjukkan tanda kesedihan di wajahnya. Hanya dengan ini saja, polisi mencurigai Chao Yan terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sekarang polisi semakin penasaran mengapa seorang ibu dengan kejam membunuh putrinya dengan cara yang begitu brutal.
Chao Yan mulai bercerita bahwa dia telah mengalami 2 kali kegagalan dalam pernikahan dan Meiji adalah anaknya hasil dari pernikahannya dengan suami kedua. Mereka bertemu di sebuah bar dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika hubungan mereka baru dimulai, teman-teman mereka merasa iri dengan kebahagiaan mereka dan selalu menggoda mereka menanyakan perihal kapan mereka akan menikah. Pada suatu waktu, Chao Yan mengejutkan teman-temannya dengan menunjukkan surat pernikahannya. Ia mengatakan bahwa mereka telah menikah dan saat ini telah sah sebagai pasangan suami istri. Kemudian seorang teman mulai mengeluh, "Anda baru saja saling mengenal selama 2 bulan, apakah kamu tidak takut ditipu?" Tetapi pertanyaan ini hanya dijawab dengan senyuman dari Chao. Setelah itu, Chao Yan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia sedang hamil dan mengatakan bahwa temannya harus mulai bersiap menyiapkan uang untuk hadiah kelahiran anaknya. Teman-teman Chao sangat terkejut ketika mendengar berita ini. Mereka kembali mempertanyakan sanggupkah ia menanggung harga dari sebuah pernikahan yang kilat. Chao Yan segera meyakinkan kepada 2 sahabatnya bahwa ia telah percaya sepenuhnya pada suaminya dan akan membuktikan bahwa suaminya sangat bertanggung jawab. Namun sebelum Chao Yan sempat memberitahu pada suaminya tentang kehamilannya, dia menemukan suaminya tiba-tiba menghilang secara misterius. Meskipun ia terus berulang kali menelepon, dia tetap tidak berhasil menghubunginya. Chao Yan berpikir bahwa mereka baru saja menikah, jadi tidak mungkin terjadi hal yang buruk. Sampai suatu hari, seorang teman menelepon Chao Yan dan bertanya apakah ia mengetahui keberadaan suaminya. Chao Yan mengatakan bahwa mungkin suaminya sedang bekerja di luar kota dan saat ini ia masih kesulitan dalam menghubunginya. Teman tersebut menyarankan agar Chao Yan segera pergi ke bar dan ketika dia sampai di sana, dia akan memahami semuanya. Mendengar kabar ini, Chao Yan segera pergi ke bar dengan tergesa-gesa. Dan sesampainya di sana, ia melihat suaminya yang telah menghilang selama hampir sebulan terakhir sedang bergoyang dengan seorang wanita cantik dan menggairahkan di lantai bar. Chao yang merasa sangat marah, segera berlari ke arah mereka dan memukul kedua pasangan itu. Setelah pengkhianatan ini, seminggu kemudian Chao Yan menerima surat dan permohonan perceraian dari suaminya. Dalam surat itu, suaminya menulis bahwa menikah dengan Chao Yan merupakan tindakan yang gegabah. Sekarang, setelah ia memikirkannya dengan jernih, saya berharap perceraian akan membawa kebebasan bagi kita berdua. Setelah memikirkannya dengan matang, Chao Yan memutuskan untuk tidak memberitahu pria ini bahwa dia sedang mengandung dan ingin menentukan nasib bayinya sendiri. Setelah menandatangani permohonan perceraian, Chao Yan pergi ke rumah sakit memutuskan untuk melakukan aborsi. Mungkin pada saat itu Tuhan sedang mencoba menghukum Chao Yan. Karena saat dia menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, mereka mengatakan kepadanya bahwa tubuhnya saat ini dalam kondisi sangat lemah. Jika dia memaksa untuk menggugurkan bayi dalam kandungannya, itu bisa menyebabkan dirinya mengalami resiko kemandulan seumur hidup. Dokter menyuruhnya mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan akhir. Pada akhirnya, dia tidak memiliki pilihan lain selain tetap mempertahankan kandungannya. Hanya saja dari keputusan terpaksa inilah, ia mulai berpikir bahwa semua kesialan yang dia alami, semuanya disebabkan oleh kehadiran anaknya. Dari masa anak-anak hingga dewasa, Meiji harus mematuhi semua permintaan ibunya. Jika tidak, dia akan dimarahi dan bahkan dipukuli setiap kali ibunya merasa tidak senang. Meskipun sering mengalami penyiksaan di rumah, Meiji adalah siswa yang sangat baik di mata guru. Di sekolah dasar, Meiji aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, menjadi atlet yang sangat lincah. Dia bahkan memenangkan lomba-lompat jauh sekolah dan sering menggambar lukisan. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik keceriaan Meiji ada seorang ibu iblis. Meskipun sering disiksa oleh ibunya, Mei tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Hingga pada malam tanggal 16 Desember, setelah pulang bermain dari rumah temannya, Meiji tidak melihat ibunya. Saat itu, dia mengambil ponsel milik ibunya yang ditinggal di rumah dan mulai mengobrol dengan teman sekelasnya di internet.
Saat sedang tengah berbincang dengan teman-temannya secara online, tiba-tiba sang ibu pulang dari bekerja dan melihat anaknya sedang melihat ponselnya. Namun, sang ibu tidak marah, tidak memukulnya, melainkan hanya menyuruh Meiji untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan bersiap untuk makan malam. Perbuatan sang ibu yang tidak seperti biasanya membuat Meiji merasa bingung, namun ia hanya menuruti perkataan ibunya. Beberapa saat setelah selesai makan malam, Meiji mengalami pingsan dan kejahatan Chaoyan dimulai dari sini. Pada sore hari tanggal 17 Desember, para tetangga mulai mendengar suara memotong barang dari arah kamar Chaoyan dan suara ini berlangsung selama hampir setengah jam. Awalnya, tetangga mengira bahwa Chaoyan mungkin sedang memotong daging untuk membuat pangsit, namun ternyata suara itu adalah Chaoyan yang sedang memotong dan mencincang tubuh putrinya sendiri. Chaoyan sepertinya telah merencanakan dengan baik sebelum membunuh putrinya. Ia takut putrinya akan berteriak keras selama periode itu, jadi dia memasukkan banyak obat tidur yang telah ditumbuk ke dalam makanannya. Kemudian, dia menggunakan kedua tangannya untuk mencekik putrinya sendiri hingga Meiji berhenti bernapas. Selanjutnya, ia menggunakan pisau dapur untuk memotong anggota tubuh Meiji, lalu membuangnya ke samping dan terus memotong seluruh tubuhnya. Setelah memotong tubuhnya, Chaoyan menggunakan kantong sampah untuk membungkus sebagian organ dalam anaknya dan membawanya ke tempat lain untuk dibuang. Seluruh anggota tubuh yang telah dipotong kemudian ditempatkan di bak kamar mandi, lalu diisi dengan disinfektan untuk menutupi bau dari darah dan mayat. Setelah malam tiba, dia mulai membuang potongan tubuh anak perempuannya di jalan terpencil dekat apartemennya dan segera kembali untuk membuang sisanya. Sekitar pukul 7 malam, seorang tetangga menemukan cairan jernih di lorong dengan bau tidak sedap. Pada awalnya, ia mengira ada yang sedang membersihkan lantai apartemen, jadi ia tidak terlalu mempedulikannya. Pada pukul 8 malam, Chaoyan sedang membuang sampah dan memanfaatkan seorang pria muda yang tinggal di seberang kamar untuk meminjam ponselnya. Ia mengatakan bahwa saluran air rumahnya tersumbat dan ingin memanggil suaminya untuk pulang membantu memperbaiki. Namun setelah menunggu selama 1 jam, Chaoyan tetap belum mengembalikan ponselnya. Dalam keputusasaan, pemuda itu memutuskan untuk datang dan memanggilnya dengan suara yang keras. Tetapi tidak peduli seberapa keras pemuda itu mengetuk, berteriak, dan menendang pintu, Chaoyan tetap tidak keluar. Setelah sekitar 10 menit berlalu, Chaoyan akhirnya membuka pintu dan seketika pemuda itu melihat genangan merah di sudut lantai. Pemandangan ini membuatnya terpana dan segera mengambil teleponnya, lalu segera kembali ke dalam kamarnya untuk menghubungi polisi. Saat pemuda itu baru saja menutup telepon, polisi segera tiba tepat di seberang pintu kamarnya. Segera ia terkejut dengan kedatangan polisi yang begitu cepat. Setelah berbincang sebentar, ia baru mengetahui bahwa tetangga di lantai bawah sudah terlebih dahulu menghubungi polisi. Polisi kemudian bertanya kepada Chaoyan mengapa dia memperlakukan anaknya dengan begitu kejam. Chaoyan menjelaskan kepada polisi bahwa karena dia tidak memiliki banyak keterampilan, dia sekarang bekerja sebagai gadis pijat di sauna. Pekerjaan ini cukup berat, tapi demi untuk menghidupi anaknya, ia menghiraukan rasa sengsara dan lelah. Selama bertahun-tahun bekerja, ia sering menghadapi berbagai pelanggan berbeda setiap hari. Dia bisa mentolerir semua orang yang berkata kasar dan kotor kepadanya, tetapi hari itu, ia bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia ingin temui seumur hidupnya. Ternyata sewaktu ia bekerja pada tanggal 16 Desember, Chaoyan bertemu dengan mantan suaminya dan perempuan yang berdansa dahulu di bar. Di luar dugaan, mereka tidak hanya menikah, tetapi juga telah memiliki seorang putri yang sangat manis. Pasangan itu segera mengenali Chaoyan dan meminta resepsionis untuk meminta dia dalam melayani keluarga mereka. Selama waktu itu, tidak peduli seberapa banyak pasangan itu menertawakan dan menghina dirinya, Chaoyan memilih untuk tetap bungkam. Hal ini disebabkan karena ini adalah waktunya ia bekerja, jadi ia tidak bisa berhenti melayani hanya karena ejekan dari mereka.
Hingga pada akhirnya ketika pelayanan pijat berakhir, pria yang pernah menjadi suaminya itu berkata dengan sinis dan merasa jijik di depannya, "Semoga saat kita bertemu kembali, Anda akan lebih sengsara dari sekarang." Dan perkataan inilah yang menyulut api kejahatan di dalam pikiran Cao Yan, yang langsung membuatnya memiliki rencana yang begitu mengerikan. Dalam pikirannya, ia percaya bahwa sumber segala kemalangan dan kesulitan hidupnya berasal dari kehadiran anaknya. Jika pada waktu itu ia tidak gagal melakukan aborsi, maka ia tidak akan hidup susah dan bertemu lagi dengan mantan suaminya. Saat itulah, ia memutuskan untuk menggunakan tubuh anaknya sendiri dalam membuat hidangan favorit mantan suaminya itu, lalu mengirimkannya ke pintu rumahnya. Menurut polisi, jenazah He Meiji telah terpotong menjadi lebih dari 11 bagian. Polisi kemudian melancarkan pencarian bukti besar-besaran pada waktu dini hari. Setelah pencarian yang gigih, dalam waktu seminggu setelah kejadian, polisi akhirnya menemukan seluruh jenazah Meiji. Pada akhirnya, atas pengaturan polisi Hong Kong, gadis malang itu dimakamkan di pemakaman. Mereka semua berharap dalam kehidupan selanjutnya, dia akan datang ke keluarga yang lebih menyayanginya, memiliki ibu yang lembut, dan hidup bahagia. 2 bulan kemudian setelah Cao Yan ditahan, setelah hanya 1 jam persidangan, ia dijatuhi hukuman mati karena kejahatannya yang sangat biadab. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.